Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6A. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga sehat semua ya. Pagi ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, mata pelajaran IPS dengan materi karakteristik geografis dan sosial budaya negara-negara ASEAN. Langsung saja kita mulai. Tujuan pembelajaran pagi hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Ya anak-anak, tahukah kamu apa itu ASEAN? ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN merupakan sebuah organisasi regional negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Ya, berikut ini tokoh-tokoh pendiri ASEAN ada 5. Pertama ada Malik dari Indonesia, kedua Tun Abdul Razak dari Malaysia, ketiga Tanat Khoman dari Thailand, keempat S. Rajaratnam dari Singapura, kelima Narciso Ramos dari Filipina. Ya, selanjutnya ada 10 negara anggota ASEAN. Pertama Indonesia, kedua Malaysia, ketiga Thailand, keempat Singapura, kelima Filipina, keenam Kamboja, ketujuh Myanmar, kedelapan Laos, kesembilan Vietnam, kesepuluh Brunei Darussalam. Ya, selanjutnya perhatikan gambar di sebelah kiri ini. Ya, ini adalah gambar lambang ASEAN ya. Nah, ASEAN didirikan memiliki beberapa tujuan. Tujuannya sebagai berikut. Pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan ASEAN. Kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara. Ketiga, menangani masalah yang timbul untuk kepentingan bersama. Keempat, memberikan bantuan dalam bidang pendidikan, teknik, dan administrasi. Kelima, memelihara kerjasama dalam organisasi internasional dan regional. Ya, selanjutnya kita menuju ke keadaan sosial budaya negara ASEAN. Kita mulai dari Indonesia. Untuk kehidupan sosial masyarakat Indonesia, di Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masyarakat Indonesia banyak menganut agama Islam. Selanjutnya, kehidupan budaya di Indonesia. Indonesia memiliki beragam bahasa daerah, tari tradisional, lagu daerah, pakaian adat, senjata tradisional, alat musik tradisional, dan rumah adat. Ya, selanjutnya menuju negara Malaysia ya.
Untuk kehidupan sosial masyarakat Malaysia, di Malaysia penduduknya terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Agama mayoritas di Malaysia adalah Islam. Selanjutnya untuk kehidupan budayanya, kebudayaan Malaysia berakar pada kebudayaan Melayu. Untuk bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Melayu. Selanjutnya bahasa sehari-hari masyarakat Malaysia itu ada yang menggunakan bahasa Inggris, Tamil, dan Mandarin. Ya, kita menuju Kamboja. Kehidupan sosial masyarakat Kamboja. Di sana mayoritas penduduknya bersuku Khmer. Agama mayoritas di Kamboja adalah Buddha. Untuk kehidupan budayanya, bahasa resmi Kamboja adalah Khmer. Di Kamboja terdapat banyak candi bercorak Hindu dan Buddha. Makanan khas di Kamboja berupa sup ikan, saus, dan tumisan. Selanjutnya kita menuju ke negara Filipina. Untuk kehidupan sosialnya, suku bangsa asli Filipina yaitu suku Aita. Namun di Filipina ada suku Tionghoa, Filipina, dan Indo-Arya. Untuk agama mayoritas di Filipina adalah Katolik. Khusus di Mindanao Selatan terdapat suku Moro yang beragama Islam. Untuk kehidupan budayanya, bahasa di Filipina adalah Tagalog, Spanyol, dan Inggris. Kemudian untuk musik, makanan, bahasa, agama, dan tarian rakyatnya sangat terpengaruhi oleh kebudayaan Spanyol. Selanjutnya menuju negara Thailand. Untuk kehidupan sosialnya, di Thailand ada suku Thai. Kemudian agama mayoritas masyarakat Thailand adalah Buddha Theravada. Untuk kehidupan budayanya, bahasa resmi di Thailand itu adalah bahasa Thai. Thailand terkenal mempertahankan tradisi dan budaya lokal mereka. Masyarakat Thailand memiliki sapaan khas yang disebut Wai. Ya, selanjutnya kita menuju negara Myanmar. Untuk kehidupan sosialnya, penduduk Myanmar terdiri dari etnis Myanmar, San, Karen, dan Rakhine, Tionghoa, India, dan Mon. Sebagian besar penduduk Myanmar beragama Buddha. Selanjutnya untuk kehidupan budayanya, bahasa resmi Myanmar adalah Burma atau bahasa Myanmar. Myanmar dikenal sebagai negara 1000 pagoda. Pagoda yang terkenal di Myanmar yaitu namanya Pagoda Swedogon di Yangon, berlapis emas. Kemudian Myanmar memiliki busana tradisional, yaitu mirip sarung yang disebut longyi. Ya, selanjutnya kita menuju negara Laos. Untuk kehidupan sosialnya, penduduk Laos terdiri atas etnis Lao. Agama mayoritas masyarakat Laos adalah Buddha Theravada.
Selanjutnya untuk kehidupan budayanya, ya bahasa resminya, bahasa resmi negara Laos adalah bahasa Lao. Kemudian di sana ada alat musik tradisional yang dinamai khaen, ya. Kemudian olahraga tradisional masyarakat Laos adalah katau. Di Indonesia dikenal dengan sepak takraw. Selanjutnya kita menuju ke negara Vietnam. Untuk kehidupan sosialnya, mayoritas penduduk Vietnam merupakan etnis Kinh. Penduduknya menganut agama Buddha, Konghucu, Taoisme, dan Konfusius. Untuk kehidupan budayanya, bahasa resmi negara Vietnam adalah Mandarin. Untuk makanan tradisionalnya yaitu sate lilit. Keunikan di Vietnam adalah bentuk kursi-kursi banyak berukuran lebih kecil dan pendek. Untuk negara Vietnam banyak kesamaan dengan Indonesia. Selanjutnya negara Brunei Darussalam. Untuk kehidupan sosialnya, penduduk Brunei terdiri dari etnis Melayu, Tionghoa, dan sebagian suku Dayak. Agama mayoritas masyarakat Brunei Darussalam adalah Islam. Untuk kehidupan budayanya, kebudayaan masyarakat Brunei banyak dipengaruhi ajaran Islam. Sedangkan bahasa resmi masyarakat Brunei itu adalah bahasa Melayu, sedangkan bahasa sehari-harinya adalah Inggris dan Mandarin. Brunei memiliki kemiripan dengan Indonesia, yaitu adanya kampung di atas air, namanya Kampung Anyer. Selanjutnya kita menuju ke negara Singapura. Untuk kehidupan sosialnya, penduduknya sebagian besar etnis Tionghoa. Etnis lainnya Melayu, India, dan Eropa. Agama mayoritas masyarakat Singapura adalah Buddha. Selanjutnya untuk kehidupan budayanya, budaya Singapura merupakan campuran dari berbagai ras, agama, dan tradisi. Sementara itu Singapura terkenal sebagai negara yang disiplin dan taat aturan. Ya, selanjutnya kita menuju ke keadaan geografis negara ASEAN. Anak-anak perhatikan gambar peta berikut ini. Peta ini menunjukkan lokasi negara-negara di kawasan ASEAN. Ya, di sini ada negara Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Filipina, dan Brunei Darussalam ya. Kita lanjutkan lagi. Ya, kita bahas mengenai batas-batas kawasan Asia Tenggara. Untuk sebelah utaranya adalah negara Tiongkok, untuk sebelah selatan negara Timur Leste, benua Australia dan Samudra Hindia. Kemudian sebelah barat negara India, Bangladesh dan Samudra Hindia. Sebelah timur negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik.
Ya, selanjutnya letak astronomis kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara terletak antara 29 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Untuk iklimnya, kawasan Asia Tenggara beriklim tropis. Selanjutnya kondisi tanah. Jenis tanah di kawasan Asia Tenggara berupa tanah vulkanis dan tanah aluvial, yaitu tanah endapan. Kemudian untuk flora dan fauna, kawasan Asia Tenggara memiliki banyak hutan tropis sehingga kaya akan flora dan fauna. Selanjutnya wilayah laut. Sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut kecuali Laos. Ya, demikian materi hari ini, semoga bisa dipahami. Baik anak-anak, kita berjumpa di lain kesempatan lagi. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.